Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu insyaallah ma'asyahidin. Hadirin segenap karyawan dari BMT Khonsai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kemuliaan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya kepada kedua hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah serta karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam kajian online kita dengan tentu ada semangat yang berbeda dibandingkan dengan semangat-semangat yang lalu. Kita semangatnya adalah semangat tahun baru. Maka ketika kita masuk di tahun baru ini, ada perlu yang kemudian kita ingatkan tentang, karena kita ada di sebuah perusahaan, ada sebuah lembaga, tentu lembaga itu punya visi, lembaga itu punya misi. Maka ketika pergantian tahun ini, di awal tahun ini, hendaklah kemudian semua pemimpin dan karyawan diingatkan tentang visi lembaganya. Dan visi itu harus dibarengi kemudian dengan yang namanya antusiasmenya. Karena ada satu nasihat yang luar biasa di awal ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya visi tapi tanpa antusiasme dari orang-orangnya, maka tidak akan melahirkan tindakan. Visi tanpa antusiasme tidak akan melahirkan tindakan. Tindakan tanpa antusiasme itu tidak akan melahirkan karya yang hebat. Ini menjadi pegangan bagi kita semua, ini nasihat bagi kita semuanya. Sekali lagi saya ulang lagi, visi tanpa antusiasme tak akan melahirkan tindakan. Tindakan tanpa antusiasme tidak akan melahirkan karya hebat. Berarti kalau kita ingin memiliki karya yang hebat, harus ada tindakan. Yang mana tindakannya dibarengi dengan antusiasme yang luar biasa dari setiap kita. Nah, tindakan itu akan lahir ya ketika kita punya visi dan visinya dibarengi dengan antusiasme yang luar biasa juga. Nah, maka bagaimana selanjutnya agar kita bisa menghadirkan antusiasme di dalam diri kita? Ada satu nasihat yang luar biasa bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ini nasihat ini, amal ini bisa kita lakukan untuk melahirkan antusiasme kita di dalam beribadah, antusiasme kita kemudian dalam bekerja, antusiasme kita dalam bersosialisasi dengan siapapun itu. Rasulullah SAW itu pernah mengingatkan kepada kita semuanya tentang sosok Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi keyakinan bagi kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pemilik segala sesuatu. Allah itu yang maha sempurna. Allah yang maha segalanya. Bayangkan kalau kita kemudian didatangi, kalau seandainya ada seorang akhwat, dia masih lajang, kemudian didatangi oleh seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu kemudian hadir. Satu, secara fisik dia adalah kategori laki-laki yang ganteng. Yang kedua, secara akhlak dia adalah laki-laki yang sabar.
Yang ketiga secara ilmu adalah dia seorang laki-laki yang hafal Quran, hafal kemudian hadis. Dan ternyata secara duniawi dia seorang laki-laki yang punya penghasilan per bulannya 50 juta. Sempurnakah laki-laki ini di mata seorang perempuan? Baik. Kalau itu kemudian sempurna, ketika dia datang kepada seorang wanita dan menyatakan ini dengan data dirinya, dia menyatakan hendak melamarnya, kira-kira kaum wanita ketika datangi laki-laki yang seperti ini, jawabannya mau apa? Iya atau tidak? Ini yang akhwat, kalau ada yang masih lajang itu, kalau ada laki-laki yang sempurna seperti itu, duniawinya dia berpenghasilan, fisiknya dia seorang laki-laki yang ganteng, ilmu agamanya dia mapan, maka ketika datang laki-laki yang sempurna ini, aku yakin kalau diterima, maka insya Allah dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nah, begitupun dalam kehidupan ini, kita ini kemudian dikenalkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu zat yang maha sempurna. Maka ketika kita mengetahui Allah itu maha sempurna, ayo kita dekati Allah itu. Kenapa? Karena kita biar mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang maha sempurna itu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dirinya, kita merasakan kita butuhkan yang namanya rezeki, ya, kita butuh yang namanya rezeki, kita menemukan yang namanya mendapatkan kesulitan, maka Allah menyebutkan yaitu dengan namanya Ar-Razzaq. Allah katakan, aku sang pemberi rezeki. Ketika kemudian kita mendapatkan kesulitan yang luar biasa, maka kita dekat kepada yang maha sempurna itu, maka Allah menyebutkan dirinya As-Sabur. Ketika kita kemudian banyak mendapatkan dosa maksiat yang kita lakukan, yang itu menjadi penghalang kita mendapatkan keberkahan dari Allah, Allah menyebutkan dirinya adalah Al-Ghafur. Nah, inilah penting di antara kita semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada cara yang dianjurkan Nabi SAW untuk mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan mengenal melalui yang namanya Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Dan lihat, kalau kita kemudian mendengar Allah dengan baik, mengenal nama-nama Allah dengan baik, mengenal sifat-sifat Allah yang baik, itu subhanallah, Allah dan Rasulnya menyebutkan ada nilai yang luar biasa yang kita dapatkan. Sebagaimana sabdanya Nabi SAW menyebutkan, walillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tis'ah wa tis'umi'ah. Allah itu memiliki 99. Innalillahi tis'atu wa tis'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 isman, nama. Ya, ada 99 kata Nabi SAW. Dan selanjutnya ketika Allah sudah menyebutkan, Nabi sudah menyebutkan ada 99 nama itu, kata Nabi SAW, waman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mau menghafal, mau ahsaha, dalam artian nanti ada kita sampaikan mana ahsaha itu. Waman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa ahsaha, yang pertama ahsaha itu maknanya adalah menghafalnya. Waman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mau menghafalkannya, barang siapa yang mau mengingatnya nama-nama Allah yang 99 itu, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Nah, ini untuk menimbulkan antusiasme yang luar biasa, sehingga dengan menyebutkan nama Allah 99 saja, ini didorong luar biasa. Mengingatnya saja, kata Nabi SAW, diberikan surga. Dan ini mendorong kita untuk menjadi pribadi yang antusias dalam melakukan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini maknanya dari Nabi SAW, waman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mau menghafalkannya, maka dia akan dijaminkan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mana ahsa yang kedua itu disampaikan selain kemudian menghafal. Yang kedua adalah ahsa itu maknanya adalah kita memahami. Ya, kita memahami dengan baik, memaknai dengan baik nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Al-Asma'ul Husna itu dimaknai dengan baik. Kita gali kemudian arti dan maknanya. Kemudian yang ketiga makna ahsaha itu adalah, kata Ibnu Qayyim, yang ketiga makna ahsaha itu adalah bertawasul dengan nama-nama itu. Nah, setidak-tidaknya dengan tiga makna tentang ahsaha,
yaitu menghafalnya, yang kedua memahami makna-maknanya, dan yang ketiga kemudian bertawasul dengan Asmaul Husna ini, maka kata Nabi, dakhalal jannah. Maka insya Allah orang-orang yang sudah mulai kemudian menata dirinya dengan Asmaul Husna tadi, menghafalnya, memahaminya. Jadi kalau sekarang kita baru menghafal, maka punya kewajiban kemudian untuk memahaminya. Kalau sudah memahami, silahkan bertawasul. Maka itu yang akan dilahirkan dalam dirinya ketika kita sudah kemudian interaksi dengan Asmaul Husnanya, kemudian sudah baik, maka insya Allah nanti akan muncul di dalam dirinya adalah motivasi yang luar biasa, ya, untuk menjadi pribadi yang sabar, untuk menjadi pribadi yang semangat, untuk menjadi pribadi yang jauh dari nilai-nilai kemalasan. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Ya subhanallah, efek dari Asmaul Husna itu besar terhadap diri kita semuanya. Ya, maka Asmaul Husna itu lahirkan dalam dunia kerja kita. Insya Allah ketika dilahirkan dalam dunia kerja kita, sifat malas itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lebih sabar lagi kemudian dalam menyikapi berbagai macam masalah. Dan yang ketiga, ini menjadi motivasi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu berangkat dari yang namanya Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nah, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan tadi nasihat yang pertama itu, visi tanpa antusiasme itu tidak akan melahirkan perbuatan. Perbuatan tanpa antusiasme tidak akan melahirkan karya yang hebat. Maka untuk melahirkan antusiasme tadi dengan yang namanya kita mencoba dengan Asmaul Husna. Maka baik kalau seandainya di lembaga ini selain kemudian yang sudah terbiasa dengan dengan maksurat, maka tambahkan bagian daripada yang dimasukkan Asmaul Husna tadi. Karena itu akan menata diri kita semuanya. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa kemudian dengan Asmaul Husna itu, ketika terzolimi saja, maka yang akan disampaikan bukan kemudian bagaimana menzolimi orang yang telah berbuat zolim itu, tapi dia berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya tergambar, lihat kisah di dalam Al-Quran ketika berbicara kemudian tentang siapa itu, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu terzolimi luar biasa, masalahnya berat luar biasa. Apa masalahnya? Beliau berdakwah kepada umatnya, tetapi balasannya bagaimana? Balasannya kemudian beliau ini justru dimusuhi oleh umatnya. Bahkan kemudian tragisnya adalah bagaimana? Beliau yang namanya Nabi Yunus itu dibawa ke tengah laut, kan dilempar di tengah lautan itu dan kemudian dimakan ikan paus. Tragis bagi seorang nabi. Dan ketika masuk ke dalam ikan paus itu, maka kemudian lihat, dalam kondisi sebagai seorang manusianya, tentu dia ingin keluar dari ikan paus itu. Karena itu bukan tempat di mana manusia dapatkan. Dan subhanallah, ketika beliau ini kemudian dalam kondisi kesulitan yang seperti itu, dan ini sebab dalam kesulitan yang luar biasa, apa yang beliau panjatkan? Ternyata ada doa kemudian Nabi Yunus yang diajarkan kepada kita semuanya. Dan doanya dimulai ternyata dengan mengucapkan kalimat tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah doa. Jadi ketika kemudian Nabi Yunus mengalami sesuatu yang luar biasa dihadapinya, walaupun kisahnya tentang masuk ke dalam ikan paus, tetapi sesungguhnya yang diceritakan oleh Allah itu, Allah tidak menceritakan tentang bagaimana dikeluarkan dari ikan paus atas dikabulkan doa Nabi Yunus, tapi yang dikisahkan tentang sulitnya Nabi Yunus. Dan doa menghadapi kesulitan itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa Nabi Yunus ketika menghadapi sebuah kesulitan. Maka bisa jadi mungkin di BMT itu ada teman-teman yang dia kemudian umpamanya nagih, ya narik, kemudian ini kesulitan kita luar, atau kondisi sekarang kita pandemi itu mungkin ada kesulitan yang luar biasa, maka sampaikanlah doa ini sebagai bentuk usaha kita dengan Asmaul Husna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang kemudian kita lakukan di antara yang dicontohkan oleh Nabi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelajaran yang bisa kita ambil dalam konteks ini adalah betapa yang namanya Asmaul Husna sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mari kita praktekkan, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Asmaul Husna.
Salah satu contoh yang bisa kita ambil dari nama Allah Subhanahu wa taala itu Allah menyebutkan yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada Rahman, ada Rahim. Inilah yang pertama kalau kita buka di mushaf-mushaf Al-Qur'an itu Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman dengan Rahim itu dua kalimat yang akar katanya sama, yaitu dari kata-kata rahmah. Ya. Apa itu rahmah? Kalau kita kemudian berbicara tentang masalah rahmat ini, ada sesuatu yang Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim, ada kalimat yang rahmat itu. Apa rahmat itu? Rahmat itu bisa juga berarti adalah ampunan. Ya. Ampunan. Rahmat itu adalah ampunan. Ya. Maka ketika berbicara ampunan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ketika ada orang-orang yang sudah melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tai'asu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Maknanya apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau yang kedua, rahmat itu juga berarti juga maknanya solusi. Jalan keluar dari setiap apa yang kita kesulitan. Dan menariknya kata rahmat itu, ketika Al-Quran menyebutkan solusi, ketika Al-Quran menyebutkan kemudian sebagai ampunan, menariknya rahmat itu ternyata Allah arahkan terhadap satu tempat. Di mana tempat itu? Ada satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Di mana itu tempatnya? Tuh, masjid. Maka mudah-mudahan dari sedikit yang disampaikan ini ada dua hal yang bisa kita ambil. Satu, kita menegaskan lagi tentang visi di 1442 ini, kita tegaskan lagi tentang visi di mana kita hidup atau perusahaan ini, kemudian dibarengi dengan antusiasme, dan antusias itu lahirkan kemudian dengan kita mendekatkan lebih kepada Allah melalui Asmaul Husna, dibacakan, dihafalkan, dipahami, ditawasulkan dengan Asmaul Husna itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tawasulnya Nabi Yunus ketika menghadapi kesulitan, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian yang kedua, kita jangan lupakan tempat di mana kemudian Allah akan memberikan solusi dan memberikan ampunan dari setiap apa yang kita lakukan. Tempat itu adalah masjid. Maka di musim pandemi itu, ayo kita perjelas visi kita. Yang kedua, mari kita kemudian kenali dengan baik, pahami dengan baik Asmaul Husna. Dan yang ketiga, jangan jauhkan kita dari masjid. Mudah-mudahan ketika ini semuanya kita lakukan, segera pandemi ini kemudian berlalu, dan kemudian lembaga kita tetap menjadi lembaga yang kokoh kalau semua pribadi yang ada di dalamnya melakukan setidaknya 3 hal yang tadi dinasihatkan. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan kita doakan mudah-mudahan BMT Khonsa di tahun yang baru ini tentu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi orang-orang yang kemudian menanggung beban cicilannya ke BMT Khonsa itu dilembutkan hatinya, dimudahkan rezekinya sehingga bisa segera membayar. Kemudian karyawan-karyawannya mudah-mudahan diberikan kesabaran senantiasa ketika menghadapi kesulitan-kesulitan di lapangannya. Demikian yang disampaikan, mohon maaf segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.